Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pade Sambal ya. Nah, di kanal reaksi paling waras ini akan memberikan semacam tamparan logika yang cukup keras tapi dengan senyuman. Ya, sebenarnya nih, Pade itu nggak niat ya mau membuat video reaksi soal kunjungan Presiden Tiongkok ke Malaysia. Ya bukan apa-apa sih. Takutnya kalau dibuat komentar-komentarnya nanti ada yang kepedean. Loh iya, netizen Melayu itu kalau udah dapat kunjungan tamu asing, tamu agung, langsung serasa negaranya pusat peradaban dunia. Tapi ini mendadak dari arah Washington DC, dari sonono Amerika, ada satu suara yang nyeletuk. Malaysia itu negara miskin, makanya lari ke Cina. Amerika cangkemmu iku ya, mbok yo hati-hati ngono lho. Kok ngomongin negara tetangga Pak D gini. Jadi kan panik mereka ini ya. Seperti apa nih videonya? Ayo kita saksikan. Jangan kurang ajar. Presiden China datang ke Malaysia. Jangan kurang ajar. Negara mereka sudah kaya. Demikian terpelak seorang pemerhati terhadap pengulas politik konservatif Amerika Syarikat, Oh really, yang menyindir Presiden China Xi Jinping ke Malaysia. Sebaliknya, jelas pemerhati China melihat potensi strategik Malaysia dan negara serantau dalam pelbagai bentuk kerjasama dan bukan sekadar pelaburan kewangan semata-mata. Justru pemerhati mengecam kenyataan orang ini dan menganggap pengulas politik itu sebagai biadab. Sebelum ini, Xi ke Malaysia bersama dua lagi negara lain bagi membuka diplomatik dan strategi antara negara ASEAN, di mana ia sekaligus menunjukkan bahawa nilai sebuah kerjasama jauh lebih besar daripada wang ringgit semata-mata. Pemerhati itu turut menyentuh situasi ekonomi AS yang dikatakan lebih tenat dan hutang mereka cecah trilion dolar. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they can't help you. They're not gonna buy your stuff. They don't have any money. All right, and so I don't know why you're going there because now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's toast. It's just screwed. Because we have the money. We buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Ya, teman-teman. Komentar ini datang dari salah satu pengamat politik luar negeri Amerika. Dia bilang, Malaysia makin nggak punya posisi tawar. Dolar lemah, pertumbuhan lambat, dan solusinya ya investasi dari Beijing. Jadi menurut mereka, kunjungan Presiden Tiongkok itu bukan bentuk penghargaan, tapi sinyal bahwa Malaysia sudah butuh pertolongan. Kayak orang mau tenggelam, terus pegang apapun yang bisa diselamatkan. Ya, nah gaya komentarnya itu kayak begini ya. Oh, kamu nggak sanggup bersaing di Indo-Pasifik kah? Ya udah deh, sini kita kasih hutang. Maksudnya kerjasama. Dan ya, Malaysia memang terlihat makin dekat ke pelukan naga merah. Walaupun ya beberapa hari terakhir ini terjadi yang namanya pergolakan masalah sesuatu lah di negeri Malaysia yang ada hubungannya dengan bangsa Cina, yaitu masalah kebun musang king ya, kebun duren gitu. Tapi ya yang lucu bukan komentarnya, yang lucu itu adalah reaksi dari tetangga kita ini. Nah, apa nih reaksinya? Reaksinya salah satunya adalah seperti ini. Kalau Malaysia disebut nggak ada duit, lantas Indonesia dilihat kayak apa? Lah, ini apa hubungannya dengan Indonesia? Negara mereka yang diolok-olok sama Amerika Serikat, kenapa warganetnya ini salah satunya ya nyenggol-nyenggol Indonesia? Kan nggak ada hubungannya tuh, ya. Walaupun kita tahu bahwa ya warganet Malaysia
ini ada yang mengatakan Indonesia adalah negara miskin. Jadi, kalau Malaysia aja dibilang miskin, berarti Indonesia lebih miskin gitu ya? Oh, gitu. Ya, lucu sih ya. Nah, yang berikutnya. Aku pernah datang nih ke airport John Kennedy, New York. Buruknya ya, 1000 kali ganda lebih cantik KLE 1 dan KLE 2. Airport Jeddah pun tak boleh tandingi airport Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Jeddah pun kalah ya. Negara kaya raya di dunia, Jeddah ya, kalah airportnya. Astagfirullahaladzim. Ini nggak ngerti lagi nih ya. Mau ngomongnya kayak mana gitu loh. Bahwa New York itu 1000 kali lebih jelek daripada yang Kuala Lumpur punya bandaranya. Ya, maksudnya itu jangan terlalu ini ya, hyper gitu loh. Kalaupun memang jelek gitu, nggak usah 1000 kali gitu ya. Mungkin 100 kali atau 50 kali masih wajar begitu, tapi ini luar biasa. Yang ini elok sikit ada duit. Dia tak tahu aku pergi Eko Amik barang. Tak pernah tengok price tag, tahu? Wah, ini kalau pergi ke Amik nih katanya ngambil barang, beli barang, itu nggak pernah melihat ini ya, daftar harganya berapa itu barang. Wah, luar biasa. Yang berikutnya, sedihnya baca komen. Negara lain perlekehkan kita on public. Kita masih dengan lawa-lawa. Ini yang cukup sadar ya, bahwa dia sedih nih komennya ya, banyak negara, ada negara yang meledek negara mereka ya, di muka umum langsung ya, di depan umum langsung. Jadi bukan cuma pelawak ya, bukan cuma pelawak yang meledek di depan umum, tetapi ini sudah orang-orang penting di Amerika ya. Tapi mereka masih saja ngelawak-ngelawak aja ya. Ya memang lucu emang. Sedihnya tengok negara kita ini sekarang. Orang luar dukutuk negara kita. Zaman tuh Mahathir dulu, orang luar respect negara kita. Wah, mungkin ya. Kita lanjut aja. Ini Om Putih sendiri pernah cakap di orang ingat Malaysia ini negara yang macam orang asli, berhutan rumah atas pokok. Tapi bila di orang datang Malaysia, dia kata di orang terkejut tengok Malaysia sangat maju. Ya mungkin seperti itu ya gambarannya ya, karena memang jarang yang pergi ke sana gitu. Jadi nggak tahu kalau Malaysia itu bukan hutan rimba lagi ya, tapi masih banyak binatang-binatangnya ya, kebun binatang masih banyak di situ. Nah yang berikutnya nampak ada beberapa pendapat cakap Malaysia itu Melayu, ada yang cakap Malaysian. Tak kisahlah mana betul pun, tapi si tua ini setil cakap pasal kita. Si tua itu maksudnya orang Amerika itu ya, bukan Pak D ya. Nah itu ada nanti kan orang berkomentar tuh, berpendapat bukan Malaysia itu dibilang Malay ya. Malay itu kan banyak tuh di ASEAN gitu. Tapi orang Malaysia satu ini paham bahwa yang dimaksud dengan Malay yang dikatakan oleh orang Amerika itu adalah negara Malaysia, nggak mungkin Vietnam ya, atau yang negara yang lain. Mereka bukan Malay kan. Presiden Tiongkok ini kan berkunjung ke 3 negara tuh ya, ke Vietnam, satu lagi apa ya, Thailand atau apa, yang Kamboja ya kalau nggak salah. Nah yang ketiga adalah Malaysia. Nah yang disebut Malay itu mana coba? Ya perkiraan Pak D memang Malaysia. Karena Vietnam dan Thailand ini bukan Malay ya. Nah, jadi apa nih ya? Begitu viralnya berita ini, ya tadi kan buka nih iseng-iseng kan kolom komentar yang ada di TikTok atau di Twitter. Biasalah kita cari-cari bahan begitu ya. Nah, ya muncullah seperti ini gitu loh, komentar-komentar yang nyenggol-nyenggol Indonesia. Kalau komentarnya nggak nyenggol Indonesia, Padi nggak akan bikin video reaksi yang ini gitu loh, mau Padi diemin aja gitu. Tapi ya terpaksa karena mereka nyenggol gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi mereka yang memulai. Ya ini gimana ya? Ceritanya ya, jadi yang kena tampar itu Malaysia kan, sama oleh Amerika nih ya. Tapi yang diludahi malah Indonesia oleh orang Malaysia. Kalian tuh kayak orang yang digampar guru tapi marahnya ke teman sebangku. Aduh.
Ya, intinya mereka mengatakan Amerika hina Malaysia. Indonesia hutangnya lebih besar. Indonesia tuh juga miskin, ya. Makanya dekat sama Cina juga. Hey, yang dekat itu siapa? Yang nyanjung-nyanjung, yang nyembah-nyembah tuh sampai sekarang Presiden Tiongkok datang tuh siapa coba? Sampai bikin kemacetan 2 jam loh. 2 jam di jalur tol ya. Itu macet total itu. Gimana tuh? Kayak sate dibakar itu ya rasanya ya. Nah, logika warganet maju ini kadang lucu ya, kadang juga tragis. Kalau kena hina, langsung cari kambing hitam. Atau entah kenapa ya, kambingnya itu selalu yang namanya Indonesia. Nah, coba kita bahas ini ya. Kenapa nih tiap kali Malaysia kena kritik dari dunia, apalagi di publik ya, Indonesia selalu jadi pelampiasan. Ya, yang pertama sih jelas nih jawabannya ya. Inferior kompleks campuran superioritas palsu. Mereka tahu posisi mereka makin lemah, tapi tetap ingin tampil paling unggul di Asia Tenggara. Nah, yang kedua, ya jawabannya adalah pseudo rivalry. Mereka sadar, saingan paling relevan itu ya cuma Indonesia di ASEAN. Maka dari itu, ya setiap ada gesekan, Indonesia jadi refleksi kegagalan mereka sendiri. Ya contoh gampangnya aja deh, waktu Vietnam dapat pujian karena FDI, yaitu investasi asing, Malaysianya diem. Tapi giliran Indonesia diumumkan dapat investasi besar, langsung rame komentar. Itu proyek gagal, itu Cina numpang lewat doang. Kira-kira gitu ya. Warganet Malaysia itu kayak orang yang lagi nggak rela ya, mantannya sukses gitu. Giliran Indonesia dapat penghargaan, langsung dikatain, paling-paling settingan gitu. Nah, mari kita jujur aja ya. Indonesia memang punya tantangan juga, tapi dalam hal diplomasi, posisi Indonesia itu ya cukup stabil ya. Bahkan diisukan masalah Laut Cina Selatan, Indonesia punya keberanian sendiri dalam menyuarakan netralitas aktif. Sementara Malaysia gimana? Ya, no vision, ya kan? Makin kesini makin kelihatan goyah. Bahkan isu dalam negeri seperti inflasi, harga ayam naik, ringgit jatuh, itu ya udah bikin stres warganya sendiri. Tapi tetap aja yang disalahin adalah Indonesia. Ya gitulah. Nah, jadi pada itu nggak ketahui lagi nih ya. Nggak pernah pengen Malaysia jatuh sih sebenarnya ya. Namanya juga tetangga. Masa kita seneng kalau mereka kesusahan. Tapi kalau tiap kali kalian dihina Amerika, terus malah seret-seret Indonesia, ya mau gimana ya? Ya kita jadi gatel juga ya. Jadi buat sobat-sobat di Melayu sekalian nih, kalau kalian mau marah karena dipanggil negara miskin oleh Amerika, ya silakan. Tapi jangan cari pelampiasan ke negara Indonesia. Yang nggak ngapa-ngapain, yang diem aja ya. Jangan disenggol-senggol ya. Sebab semakin kalian nyinyirin Indonesia, makin kelihatan siapa sebenarnya yang insecure. Salam waras saja, salam logika, dan ingat, kalau merasa sakit hati karena dikatain miskin sama Amerika Serikat di depan publik, solusinya bukan nyindirin tetangga, tapi bangun ekonominya sendirilah, ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, gimana nih teman-teman ya? Tulis di kolom komentar komen dari teman-teman mengenai kondisi dari video kali ini. Ya, ini hanya semacam intermezzo aja ya, supaya yaitu tadi sih jangan kebiasaan ya, orang nggak disenggol-senggol, Indonesia nggak nyenggol-nyenggol, kemudian tiba-tiba ada warganet dari negara Malaysia yang nyenggol-nyenggol, padahal kita pinginnya diam aja. Jadi siapa nih yang sebenarnya yang memulai setiap saat ya, yang mulai duluan? Daripada cukup dulu kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.